Halo Capricorn, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Zodiac Reading. Jadi ini adalah pembacaan untuk Zodiac Capricorn di bulan Januari. This is monthly reading. Kita bakal lihat tentang generalnya seperti apa. Kita lihat love life, and then karir dan finansial, dan pesan-pesan dari Oracle card. So, ini diperuntukkan untuk Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jadi misalnya kamu nggak tahu nih cara taunya seperti apa, tinggal di Google, silahkan cari tahu sendiri. Jadi setiap manusia itu punya chart sendiri, dimana kadang-kadang contoh kalau aku cocok kalau pembacaan di Moon sama di Venus, atau misalnya ada juga yang pembacaannya lebih cocok di Rising dan di uh, Sun-nya. Jadi kamu tinggal cocok-cocokan mana yang disesuaikan untuk diri kamu. Jadi kalau misalnya kalian gak mau pusing-pusing ya nggak masalah, terserah. Yang penting ini adalah sebuah saran agar pembacaannya lebih bisa digunakan lebih baik lagi. Sarannya cek Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Jadi kita langsung lihat saja tentang major energi apa yang akan terjadi di bulan Januari for Capricorn. Spirit guide, angel from power like God, and get assist. I'm assuming you can expect the truth. Give permission and protection to say true. Capricorn. By the way, untuk Capricorn bulan Januari banyak yang ulang tahun, so happy birthday. Kenapa ini stuck? Spirit guide. Spirit guide, angel from power like God, and get assist. Give permission and protection to say true. Capricorn. The person who have Capricorn in their chart. Major energy in January. I need 3 cards. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Major energy in January. Ada the World, the Queen of Pentacle. Kamu kembali ke elemen kamu sendiri, which is Earth. Dimana kalau secara karir, kalau aku lihat ini akan lebih membaik daripada yang kemarin. Kamu akan lebih grounded lagi, lebih tenang lagi dalam menghadapi lika-liku kehidupan di karir, terutama dan di finansial. Oke, di sini ada the world. Ada banyak peluang yang aku lihat yang hadir ke dalam hidup kamu. Ini istilahnya skill semakin nambah, pengetahuan semakin nambah, knowledge, kepintaran, peluang-peluang, pintu-pintu semakin terbuka. Dari the world juga menunjukkan kalau misalnya secara social life atau pergaulan kamu akan semakin luas lagi. Oke. Ada sesuatu hal yang mungkin kamu tunggu atau sudah kamu kerjakan, tinggal menunggu hasil. Ini adalah hasil yang sesuai sama ekspektasi. Kalau kamu lihat di sini, dia berada di dalam sebuah lingkaran, dilindungi oleh semesta dan spirit guide. Apapun yang kamu lakukan, kamu akan merasa dilindungi. Akan ada jalannya saat kamu menentukan arahnya kemana. The World juga ngomongin soal siklus, di mana siklus yang kemarin itu akan diselesaikan agar kamu mampu memulai lembaran baru. Terus kalau energi di sini ada Earth-nya banyak ya, yang artinya yang aku bilang, kamu kembali lagi ke elemen kamu sendiri, kembali lagi ke jati diri sendiri. Finansial akan lebih stabil daripada yang kemarin. Ini ngomongin soal kesuksesan secara materi dan lingkungan sekitar dan love life terutama. Untuk kalian yang feminin, kamu akan berhubungan sama seseorang atau akan berhadapan sama seseorang yang memang memiliki pemahaman luar biasa soal dirimu. Untuk kalian yang maskulin, kalau aku lihat dari King of Cups ini nunjukin kalau kamu memahami kamu butuhnya apa dan akan menarik energi sosok pasangan yang juga sepadan sama diri kamu. Jadi stabil, sama-sama stabil. Jadi kalau soal percintaan ini keadaan kestabilan. Kemakmuran secara finansial akan terlihat dan karena datangnya dari lingkungan sekitar yang luas, jadi lingkungan sosial kamu lebih luas, peluang untuk mendapatkan pasangan untuk kalian yang single ini akan lebih besar. So, kita bakal lihat secara spesifik. Kita lihat di percintaan kamu dulu, oke? Okay? There's Spirit Guide, Angel of Power. Oh, well, like I think it says. Tell me about the people who have Capricorn in their birth chart.
Tell me about your love life in the month of January. Ada stability, ada kestabilan, rasa keamanan. Kalau aku lihat di sini ada juga yang kenalan sama seseorang lewat social media. Tidak dibungkiri ya. Karena kalau dari energi the world ini udah pasti kayak berhubungan lewat social media atau kalian like-likean Instagram atau ketemu lewat dating app. Kalau yang aku lihat dari energi the world sama energi two of one sendiri, ini juga nunjukin kemungkinan ada jarak. Memang mungkin jaraknya ada yang tidak terlalu jauh, cuman karena jarak tersebut aku juga lihat ini di dunia pertemanan atau kalian punya teman masing-masing yang berbeda banget gitu loh. Jadi kayak gini, kamu di dunia ini, dia di dunia ini. Jadi saling tidak punya koneksi. Ada juga beberapa dari kalian yang gak punya koneksi secara pertemanan. Cuman kenalan lewat social media. Energi 201 sendiri, yang tadi aku bilang ini energi menunggu. Untuk kalian menunggu seseorang, kalian akan mendapatkan kabar dari orang tersebut. Ada romantic offering, jadi ada yang ngedate, jadi ada yang ajakan untuk kencan, ajakan untuk keluar, ajakan untuk having fun kalau aku lihat. Kalau energi the Knight of Cups itu ngomongin soal romance. Jadi kamu di bulan Januari akan merasakan energi-energi romantisnya. Dari Ten of Pentacles sendiri, you feel very secure. Jadi aku selalu jangan hanya melihat kedepannya akan hasilnya gimana. Fokus sama sekarang. Yang sekarang harus kamu tumbuhkan adalah rasa security atau rasa keamanan. Contoh kamu punya insecurity atau kamu ngerasa kurang, dibenahi itu dulu, dikokohkan dulu. Baru nanti peluang-peluang soal percintaan itu tidak akan menggoyahkan diri kamu. Malah kamu akan lebih confidence lagi. Energi dari Ten of Pentacles, kemungkinan kamu akan dealing sama seseorang yang punya kedekatan sama keluarga luar biasa, gede banget ya. Jadi dia punya keluarga yang cukup mempengaruhi hidup, dan ini bisa dari diri kamu sendiri. Jadi kayak kita punya pemahaman soal relationship datangnya dari hubungan kita sama keluarga kita sendiri. Jika memang belum ada sebuah hal yang harmonis di keluarga kita sendiri, diharmoniskan. Tapi kalau memang sudah, berarti ini adalah reflection. Jadi karma baik dari hubungan kamu sama keluarga kamu, aftermath-nya atau hasilnya akan kamu lihat gitu. Di sini ada kesetiaan. Ini ada juga di sekeliling kamu yang there's a baby di sini, ada yang mempunyai keturunan. Di sekeliling kamu juga ada kemakmuran dan keharmonisan. Ini juga ngomongin soal finansial, di mana kemakmurannya bukan hanya dirasa tapi bisa dilihat. Oke? Dari Two of Wands sendiri, ini pause energinya. Kamu tidak terburu-buru kalau soal percintaan. Ini planning tentang the future, tapi juga ini adalah sebuah validasi. Kalau akan ada sebuah pertemuan, kemungkinan awalnya adalah hubungan lewat social media atau kebanyakan kalian komunikasi via online. Energi the Knight of Cups, ini energi romansa. Jadi akan ada seseorang yang hadir dalam hidup kamu, offering love. Dia sudah punya cinta untuk dirinya dia sendiri dan dia menawarkan untuk diri kamu. So aku bakal lihat dari Oracle card, love message for the people who have Capricorn in their birth chart. Ada forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Jadi saat kamu sudah mempelajari apapun yang terjadi, bukan hanya di percintaan kamu secara spesifik, tapi hubungan kamu sama keluarga, sama teman-teman, kamu mempelajari dan memaafkan apa yang terjadi di masa lalu, kamu akan bisa merasakan cinta lebih dalam lagi di kehidupan sekarang dan kehidupan masa depan. So, aku bakalan lihat lagi, this is apa yang perlu kamu tahu ya tentang percintaan kamu. What they need to know about their love life. Twin flame, yin yang, balance, union, duality, coupling, complement each other. Kemungkinan akan bertemu sama seseorang yang bisa komplement satu sama lain, mengisi kekosongan satu sama lain, dan bisa membantu satu sama lain. Jadi kayak ada energi dimana seperti yin yang, kamu putihnya dia hitamnya, atau kamu hitamnya dia putihnya. Jadi balance. Ada girl with snake, empath, narcissistic, paradism, being charmed or used, enable boundaries. Setting healthy boundaries itu harus, jangan terlalu terobsesi akan sesuatu hal. Belajar untuk menggunakan empati, belajar untuk mengontrol ego. Self-indulgence, focus on self-worth, time to heal, shadows work, self-appreciation. Belajar untuk menghadapi sisi gelap diri sendiri. Oke? Aku bakalan lihat ke
karir dan finansial. Oke? Terus spirit guide, angel from power like guiding goddesses, give permission and protection to see through. People who have Capricorn in the birth chart, tell me about their financial and career situation. Ada banyak pilihan untuk kamu. Ini memanifestasikan apa yang kamu impikan di karir. Contoh misal kamu punya karir impian ya. Kalau aku lihat di sini ada juga yang aku pengen jadi ini, aku pengen jadi itu. Ini kemungkinan peluang atau pintunya ada. Cuman karena kebanyakan pilihan kadang-kadang kita overwhelmed, kewalahan. Dari energi Seven of Cups sendiri, ini ada keadaan dimana saat kita menentukan sesuatu, pintu itu akan banyak yang terbuka. Cuman kadang-kadang ada beberapa pintu itu sebagai godaan. Jangan sampai mudah tergoda sama hal-hal yang hanya indah di luar sana, di luaran saja. Dari Seven of Cups ini nunjukin kalau misalnya kamu punya banyak mimpi, kamu punya visualisasi yang sangat aktif di kepala kamu, punya impian, punya istilahnya orang-orang kadang-kadang ngomong ini menghalu. Kadang-kadang itu bukan haluan kalau itu adalah sebuah inspirasi. Tapi kalau dilakukan ada actionnya. Jadi kayak misalnya ini sama ini adalah sebuah korelasi. The Magician itu pasti selalu memegang tongkat ajaib. Itulah seperti itu. Dia tidak mungkin mengayunkan tongkat ajaib kalau dia tidak ada pikiran untuk meng-create atau menciptakan sesuatu. Ada dulu di kepala untuk menciptakan sesuatu. Contoh kamu ingin mempunyai jabatan lah gitu. Di kepala ditanamkan dulu, dirasakan dulu jabatan seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, dan ini diayunkan tongkat ajaibnya. Artinya usahakan dulu. Jadi kita punya effort, kita punya usaha untuk bisa gimana caranya aku dapetin apa yang aku pikirkan gitu. Ini konsep manifestasi bukan hanya kayak aku minta sesuatu tiba-tiba shrink. Ada juga yang seperti itu, tapi kadang-kadang kita pasti akan dikasih ujian. Kita deserve it or not gitu. Kalau dari sini aku ngelihatnya ada banyak peluang. Balik lagi, kamu punya banyak hal yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan. Jadi kebanyakan dari kalian bukan hanya bisa ngelakuin satu hal aja. Jadi gini, kalau kamu ngelakuin satu hal 100% dulu, at least itu menjadi sesuatu pekerjaan atau karir yang stabil. Baru nanti jumping atau loncat ke pekerjaan lain. Jadi kalau mau punya kedua pekerjaan atau 2 income, 3 income nggak masalah, tapi salah satu dulu difokuskan. Fokusin satu, baru nanti yang lainnya, gitu. Karena kalau aku lihat di sini kesempatan untuk streaming, istilahnya kayak misalnya ada aliran income lah. Kadang-kadang kita ngerjain satu hal, alirannya kan cuma satu. Ini kemungkinan bisa dapat aliran dari banyak, gitu, dari banyak arah. Ini kematangan finansial, jadi pentakelnya besar sekali, jangan lupa untuk membagi. Karena kalau dari energi Januari, yang aku lihat, it's time for you to give. Apa yang sudah kamu terima selama ini, waktu bisa, tenaga bisa, finansial bisa. Jadi bukan hanya fokus untuk memberikan finansial ya, tapi banyak hal yang bisa kita berikan. Cuman kalau ini soal kemakmuran, kamu mau apa aja, soal finansial ada, mampu untuk beli. So, aku bakal lihat pesan dari Oracle Card. Message for the people who watch this video. Message for the people who watch this video. Ada wisdom. Ini butuh kedewasaan yang luar biasa. Saat kita mempunyai banyak hal dalam hidup ini, anugerah, karir yang bagus, finansial yang banyak, kita butuh kedewasaan agar semakin kita berisi, bukannya semakin kita ngeliat ke atas, tapi kita semakin merondok. Okay? Kedewasaan itu penting untuk bisa mengolah apa yang sudah kamu hasilkan. Jadi jangan gampang untuk membeli barang-barang yang tidak penting, ya. Fokuskan untuk membangun masa depan, yaitu dengan cara udah harus mikirin soal aset-aset. Believe in the impossible. Kalau aku lihat di sini dari knowledge dan pengetahuan yang sudah kamu punya, kamu akan banyak merasakan hal-hal yang luar biasa. Kamu anggap ini nggak bisa, nggak mungkin bisa terjadi, ternyata mungkin. Ada miracle, ada keajaiban. Believe in the impossible. Okay? So aku bakalan lihat apa yang perlu kamu tahu tentang dirimu di bulan ini. Message for the people
who have Capricorn in their chart. Ada the King of Cups. Yang perlu kamu tahu adalah ada seseorang yang sangat memperhatikan diri kamu, very understanding. Perasaannya juga dalam banget sama dirimu, but aku ngelihatnya dia tidak gegabah dalam melakukan sesuatu. Yang dilakukan adalah melindungi. Kadang-kadang orang melindungi nggak secara harafiah tiba-tiba ini kamu aku lindungin gitu, sini sama aku aja, nggak hanya seperti itu. Jadi dari gerak-gerik yang dilakukan, tindakan-tindakan yang dilakukan, dia mikirin dirimu. Kebanyakan dari kalian seperti itu. Jadi kamu dianggap sebagai sosok orang yang berharga dalam hidupnya dia. Jadi si ada King of Cups, kamu bisa dealing sama Pisces, Scorpio, Cancer. Earth, si water sign ini very sensitive, intuitive juga sebenarnya. Jadi coba lebih disadari lagi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang sekitar. Cuman kalau dari sini kemungkinan juga untuk kalian ini ada seseorang yang sangat kamu cintai, cuman kamu akan notice atau kamu sadari di bulan Januari. Message for the people who have Capricorn in the birth chart. Connect with your ancestor. Jadi connect sama keluarga, connect sama leluhur, belajar untuk mengetahui atau mempelajari lebih dalam tentang leluhurmu siapa, apa yang dikerjakan. Use your hand. Ini banyak banget kekreativitasan yang bisa disalurkan. So, kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, link yang ada di bawah, nomornya di bawah. And then, kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe, jangan lupa share.